Sama persis dengan yang TASA. Iya. Oke, jadi nggak bisa lihat KHS. Iya, Pak. Oke, tapi kamu merasa sudah membayar semua ya? Iya, kalau semester 1 udah, Pak, udah Siap. semua. Oke. Baik, berarti karena kamu ingin lihat KHS, nanti Bapak yang liatin, oke? Baik, Nanti Pak. Bapak kirim screenshot-nya ya. Oke. Oke. Kira-kira kamu ada aman nggak nilai-nilainya? Belum tahu ya? Tadi pagi saya sudah bisa melihat ya. Nah, terus? Tapi sekarang enggak gitu loh, Pak. Loh, kok gitu ya? Aneh ya. Oke, kalau gitu Bapak curiga deh, jangan-jangan. Yang lain tolong coba lihat lagi nanti ya, apakah seperti Fatan lagi tadi pagi Iya, bisa, tadi sekarang pagi nggak ya. bisa. Saya sekalian isi kuesionernya. Oke, ya udah. Kuesioner itu diisi supaya kamu bisa melihat nilai per mata kuliah, ya. Iya. Oke ya. Tapi kalau ada tulisan pencekalan karena keuangan, ya berarti masalahnya memang beda, ya. Oke. Gimana Fatan? Paham ya? Iya, paham, Jadi Pak. kamu sementara bersabar dulu ya. Nanti Bapak coba carikan informasinya kenapa kok kamu kena cekal keuangan padahal sudah bayar ya. Sama dengan TASA. Kemudian karena kamu pengen lihat nilai, nanti Bapak liatin ya. Nanti Bapak kirim ke kamu ya. Supaya kamu bilang, wah ini mata kuliah ini saya mau protes sama gurunya, sama dosennya gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain gimana? Ada? Baik, kalau kenapa Ayu Puspita? Saya kan aku lagi ngisi KHS ya, terus ini aku salah ngisi. Tujuan aku mau ngisi Bu Frido, tapi aku menilainya malah buat Bu Alia, salah baca. Bisa diedit nggak ya Pak? Soalnya udah divalidasi juga. Bu, Bapak ulangi, kamu mengisi kuesioner. Ya. Terus aku nganggapnya ini punyanya Bu Alia, padahal ini punya Bu Frido. Oke. Jadi kamu mengklik mata kuliahnya Bu Frido. Iya, tapi Kamu aku pikir itu Bu Alia gitu ya? iya. Ya sudah. Jarang nih kasus ini terjadi ya. Artinya membatalkan kuesioner gitu ya. Memang kira-kira memang penting untuk dibatalkan atau gimana? Kan ada bagian kritik sarannya gitu loh Pak. Jadi maksud kan saya nulis kritik sarannya buat Bu Alia, tapi ini malah ke submitnya ke Bu Frido. Kamu nyebut-nyebut nama Bu Alia? Iya. Enggak, justru jadi enak kalau kamu nyebut nama Bu Alia, berarti Bu Frido akan bilang, oh ini sebetulnya buat Bu Alia nih, gitu kan? Jadinya akan ada penjelasan. Kecuali kalau enggak nyebut-nyebut sama sekali, takutnya kamu misalnya menyampaikan sesuatu yang kurang, padahal maksudnya bukan buat Bu Frido gitu kan? Iya. Nah, itu lebih baik tanda kutip ya. Iya. Jadi sepanjang menurut kamu tidak perlu dikhawatirkan, ya Bapak sementara menyarankan ya udah nggak apa, karena memang belum pernah ada kasus di mana kuesioner dibatalkan gitu loh. Oke Pak. Ya, oke. Iya, oke Pak Julian. Terima kasih Pak. Iya, oke. Baik, yang lain gimana? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada, kita masuk ke topik kedua. Topik kedua ini bicara soal proses belajar selama 1 semester. Ya. Nah, semester 1, ya kita agak bersedih ya, tanda kutip bersedih, karena dalam perjalanannya 3 rekan kamu mengundurkan diri ya. Ada siapa tuh ya, Fitri, terus ada Rizky, dan yang terakhir si siapa itu. Nah,
tentunya kita tidak bisa menahan mereka-mereka yang mengundurkan diri, ya, karena alasannya kuat-kuat, ya. Rizky dia dapat kerja di Kerawang, sehingga dia harus full, ya, beraktivitas di Kerawang, ya. Belum bisa ngatur waktu, bagaimana bisa kerja dengan baik, ya, sambil kuliah walaupun online itu. Sedangkan Fitria itu ada masalah keluarga, ya, ada masalah keluarga. Dan yang terakhir, Bapak lupa siapa namanya, itu dia pindah, ya. Kebetulan dia pindahnya ke luar negeri lagi, ya. Jadinya memang nggak bisa apa-apa. Oke. Nah, Bapak sampaikan ini dalam rangka supaya Bapak berharap yang ada ini, ya, Fatan, Dharma, Rosi, Raffi, Bella, Tasha, Puspita, Kevin, Leni, ya, pastinya Pratama, ini tetap semangat, ya, jangan terpengaruh oleh, mudah-mudahan, ya. Nah, kaitannya dengan itu, maka Bapak juga berharap semua tidak hanya semangat untuk tetap kuliah, tapi juga semangat dalam berprestasi, gitu lah, ya. Kenapa Bapak perlu bilang berprestasi? Karena kamu bukan hanya sekedar absen hadir, tetapi ada pengaruh juga dinilai, ya. Ingat, kamu kan begitu lulus kan akan membawa ijazah dan nilai, ya. Ya. Jadi bukan sekedar ijazah tapi juga nilai. Nilainya ada di transkrip, ya. Nah, jadi Bapak harapkan nilai kamu itu mencerminkan bagaimana kamu di kelas, ya. Misalnya mengerjakan tugas, ya, kemudian selalu hadir, sopan, tata krama dijaga, gitu. Sehingga nilai kamu bagus, ya. Nah, jadi Bapak ingin kamu semangat, tidak hanya terus mau selesai sampai kuliah, sampai kamu lulus wisuda, tapi juga semangat dalam berprestasi, ya. Mungkin kemarin semester lalu masih ada adaptasi, kamu terpengaruh sama gaya belajar SMA, gitu, ya, mungkin, ya. Nah, sekarang Bapak harapkan setelah 1 semester sih mudah-mudahan ada penyesuaian yang lebih baik, ya, sehingga kamu bisa lebih mantap, ya. Kadang-kadang kita begitu kuliah, ya, ada periode di mana ada yang kaget, shock, dan lain sebagainya, gitulah. Ya, itu wajar, tapi Bapak harapkan kamu memikirkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih penting ketimbang memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara. Misalnya kamu kaget, kok begini ya, kok begitu ya. Nah, itu wajar, tetapi pikirkan yang lebih penting, yaitu bahwa saya punya masa depan yang harus saya kerjakan, saya capai, dan itu harus benar-benar persiapan yang sempurna. Jadi semangat untuk tetap kuliah, semangat untuk tetap berprestasi. Catatan dosen, ada beberapa mahasiswa yang memang sering tidak muncul dalam Zoom, ya. Baik itu Zoom-nya kelihatan maupun kameranya nggak hidup, gitu misalnya. Dalam rapat dosen sekali lagi itu dibincangkan. Ya, Pak Juliansa, ini ada mahasiswanya di kelas Bapak yang begini-begini nih, gitu lah. Ya, jarang masuk dan sebagainya. Itu jadi catatan Bapak, ya. Ya, tentunya Bapak nggak perlu sebutkan siapa di sini, tetapi Bapak ingin yang merasa seperti itu, ayo jangan menurutkan malasnya, gitu, ya. Sekali lagi, yang perlu kamu pikirkanlah yang besar di depan kamu adalah kamu cita-cita, ya. Kalau kamu cepat kuliahnya lancar kan,
cepet wisuda kan enak, enggak jadi beban pikiran siapapun ya. Jadi silakan. Nah, beberapa catatan lain yang Bapak ingat dalam pertemuan itu adalah tentang kesulitan kalian beradaptasi dengan gaya belajar. Ya. Beberapa dosen bukan mengeluh kan, menyampaikan, Pak, kita kan mewajibkan anak-anak berbahasa Inggris, makanya dosen berusaha terus semuanya berbahasa Inggris. Ya. Tetapi ada mahasiswa yang kelihatannya sulit kalau dosen 100% berbahasa Inggris. Sehingga terjadilah campur-campur ya. Campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia, campur bahasa Inggris. Nah ini sebetulnya yang tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah mahasiswa harus siap menerima dosen mengajarkan dengan bahasa Inggris. Ya. Nah Pak, saya masih suka pusing Pak, dosen ini ngomong bahasa Inggrisnya terlalu cepat misalnya. Nah, kamu harus berani menyampaikan, Bu, mohon maaf, bisa nggak ngomongnya dikit lebih lambat? Nah, itu boleh, ya. Atau kalau kamu mau ngomong ke Bapak, WA Bapak, nanti Bapak yang sampaikan. Ya. Secara umum dosen berharap proses belajar mengajar dalam bahasa Inggris. Ya. Karena kamu memang harapannya bukan sekedar dapat ijazah, tapi memang cakap, terampil, ya, termasuk ketika berbicara, ya. Namanya juga bahasa ya, bahasa itu kan dilihat dari komunikasi, berbicara. Kalau nggak berbicara, ya berarti teori doang gitu loh. Nilai kamu bagus tapi nggak bisa berbicara, berarti kamu pintar di teori, tetapi tidak di praktek. Ya, pastinya kan Bapak berharap kamu benar-benar menguasai praktek berbicaranya, ya. Jadi mudah-mudahan semangat kalau ada dosen yang belajar ngajarnya kok pakai bahasa Inggris terus, nah itu karena memang mestinya begitu, ya. Coba Raffi, halo Raffi. Ya, kenapa, Sir? Gimana? Ada dosen, did you find problems in understanding any lecturers teaching you in English? Do you have any problem? I think no, there's no problem. Yeah. Very good. I like to hear that. Yeah. Have you ever find that the lecturers split between Indonesian and English? Yeah. Okay. Yeah. How did you find that? Do you think that is okay? I think that it's okay. I mean, yeah, sometimes it's good, but okay. I prefer that the lecturer use English rather than Indonesian. But yeah. Okay, that's what, as I told you, the expectation is that all lecturers speak English. Okay, if they find any problem with the student, they will mix between Indonesian and English. Yeah, but if the lecturers find that everybody welcomes English as their medium, so all lecturers will speak English all the time. Yeah. Okay. So it is really okay for you to ask the lecturer, yeah, to speak English when they teach. So it's not going to be a problem. Okay. If you feel that you are not ready to tell directly to the lecturer, you can tell that to me, and then I will discuss with the lecturer. Okay, yeah? Okay. So, Raffi, I'm really happy to hear your comment. Yeah, that is really
something that I'm expecting to hear. Ya. Maaf ya, ini Thank you, sir. sempat ini nggak karena nggak ada sinyal. Maaf, Kenapa, Tama? sempat keluar karena nggak ada sinyal di sini di kami. Oh iya, ya sudah. Tapi akhirnya gabung lagi. Ya sudah, bergabung lagi ya. Pokoknya ada sinyal gabung ya. Kalau nggak ada sinyal ya tunggu sinyalnya kuat ya, Tama ya. Oke. Oke. Lenny, halo Lenny. 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 Ini Lenny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini Lenny siapa? Bapak lupa. Oke. Ya, Bapak belum cek lagi ya. Sorry. Ini lagi azan ya? Saya bundanya. Iya, Sir. Oke. Kita tunggu sebentar ya azannya. Saya ibunya Tama, Pak. Ya. Oke. Ya. Oke. Everybody, we are having break for azan ya. Oke, Sir. Sudah ya. Allahumma rabbana ya utama wassalatu khairan. Oke. Silakan yang mau sholat boleh, tetapi masih Bapak coba tetap lanjutkan, tinggal satu poin lagi. Tapi kita selesaikan yang poin 2 ini. Oke, let me ask Dharma Justina. Hello Dharma. Besar. The question something about English, yeah. So, did you find any problem that English is used by all dominant lecturers in your class? Dharma, Justina. Ya, Sir. Yeah. Kalau saya sih, I'm not active in class. Okay. Yeah. Have you ever talked to the lecturer? Kamu pernah nggak, misalnya curhatlah kepada dosen, Bu, ya bahasa Inggrisnya masih lemah, jadi kalau bisa agak campur-campur. Pernah nggak gitu? Ever, Sir? Pernah. Pernah, ya. Nah, terus respon dosennya gimana? He gave a lot, like bimbingan gitu, Sir. Oh gitu, ya. Artinya dosennya nggak marah kan? Iya, ya artinya memang dianggap sebagai hal yang biasa, normal lah, ya. Masa sih mau marah dosennya? Yang penting kamu harus mau mengemukakan apa yang kamu ada rasakan, ya. Atau kamu ngomong ke bapak, Pak, ibu ini ngomongnya terlalu cepat, bisa nggak Pak? Gitu. Nanti bapak yang komunikasikan. But the idea that English is very important, that's why it is used as the medium of English teaching. Ya, that is something you have to keep in your mind. Bahwa bahasa Inggris sebagai media harus menjadi selalu di kepala kamu. Jadi kamu memang mau nggak mau harus berusaha mengejar kekurangan kamu. Misalnya kamu merasa listening kurang, mungkin ada persoalan di headset, jadi kamu pakai headset gitu ya. Atau koneksi yang kurang bagus, ya mungkin kamu
apa ya istilahnya, pindah posisi tempat duduk yang bagus, ya. Yang jelas bahasa Inggris harus kamu terima sebagai bahasa pengantar, ya. Dan kamu harus berusaha menyeimbangkannya, ya, biar sama dengan dosen. Dosen berbahasa Inggris, kamu juga berbahasa Inggris. Jadi siapapun, tidak hanya Dharma Justina yang merasa kesulitan memahami dosennya, ya harus Bapak sarankan harus bicara sama dosennya. Ya. Dosen is supposed to speak in English because that is the only way to improve your English speaking skill, especially. Yeah, if they speak between Indonesian and English only to make the process of teaching, learning fluent, ya. Artinya nggak saklek-saklek amat, dosen akan terus berbahasa Inggris. Tetapi sekali lagi kamu harus pahami, semua dosen akan selalu begitu. Kecuali dosen bahasa Indonesia ya, nama yang ngajar bahasa Indonesia, atau dosen agama, atau dosen yang non-Inggris. Ya. Oke, Bapak udah tanya Raffi, udah tanya Dharma Justina, mudah-mudahan yang lain paham maksud Bapak ya. Sekali lagi, kalian harus bersiap bahwa bahasa Inggris memang akan selalu dipakai sebagai bahasa pengantar. Ya. Siapa yang merasa belum siap ya harus latihan, mengembangkan sendiri. Ya. Everybody is not any longer junior high students, senior high students, in which they have to be told or somebody ask them to do something. But you are adult, yeah, student. That means you know what is the best for you. So what you have to do, you have to make a decision, and that is about your future. It's not about anybody's future, but this is for you. Yeah. The more you practice listening, the more you practice speaking, reading and writing in English, that is the better, and that is something we are expecting. Ya. Oke, Bapak lihat atau mengamati beberapa di antara kalian speak English-nya bagus kok ya. Ya, Raffi barusan merespon. Jadi Bapak pikir Raffi harus jadi model kepada teman-temannya ya, jangan kecil, jangan lantas merasa aduh yang lain nanti ini lagi menghujat saya karena saya berbahasa Inggris. Enggak. Laporkan kalau ada yang menghujat seseorang, ya. Jadinya kamu jadi malas ngomong bahasa Inggris, nah itu laporkan. Dharma Justina atau siapapun yang masih merasa kurang, ya harus meningkatkan. Ya. Sekali lagi, yang bisa membuat kamu berubah menjadi lebih baik adalah kamu, bukan orang lain. Dosen hanya fasilitator, ya. Teman kamu mudah-mudahan sebagian jadi model, sebagian jadi motivator buat kamu lebih baik. Tetapi kunci kesuksesan adalah kamu, ya. You are not going to change yourself except you change yourself. Ya, people around you do not have any effect, do not have any impact if you don't want to change. Ya. Siapa yang mau berubah, ya harus merubah dirinya sendiri dengan cara berusaha. Oke, jadi Bapak ulangi, bicara tentang proses belajar, sekali lagi, yang absennya masih sering bolong, ya berarti mungkin karena belum adaptasi, Bapak harapkan sudah berubah semester depan, ya rasa malasnya bisa dibuang, rasa ragu-ragunya, ya misalnya ragu-ragu, aduh ternyata jurusan Inggris susah ya, dosennya ngomong bahasa Inggris semuanya, saya jadi bingung. Nah itu harus dibuang. Karena yang lebih penting kamu pikirkan adalah saya udah ngambil keputusan dan saya nggak pingin mundur ke belakang. Ya, saya ingin maju. Caranya maju adalah saya berubah. Gitu ya.
Oke. Tentang keaktifan di kelas berbahasa Inggris, Bapak harapkan semuanya memahami bahasa Inggris adalah bahasa wajib dalam proses belajar. Silakan yang mau bertanya tentang proses belajar. Saya. Oke, silakan Tama. Ya. Saya proses belajar saya itu dari pertama kuliah ini sampai menjelang akhir kuliah tuh nggak bolos, absen terus setiap hari. Bagus. Nah, itu namanya mengerti bahwa memang tugas kamu nggak lain adalah belajar ya. Jadi buang jauh-jauh rasa terus. Bagus, Tama. Putus kuliahnya ya. Iya, itu. Karena ya mungkin ketegasan kedua orang tua kayak. Oh iya, oke ya. Ketegasan kedua orang tua memang bisa jadi, Pak. Oke ya. Jadi Tama beruntung karena punya orang tua yang tegas ya, memberi arahan pada Tama sehingga Tama dan juga Tama anak baik karena nurut dengan yang disampaikan orang tua. Ini kebetulan hari ini welcome to Mama Tama ya. I'm very happy that you can join the Zoom. I invited you. Jadi ketika Mama Tama menyampaikan mau gabung, Bapak sangat welcome ya. Yang lain ya tadi Bapak udah menduga nih pasti Mama Tama, cuma mau memastikan aja. Ya. Sekali lagi Mama Tama, selamat gabung di Zoom ya. Oke. Kalau nanti Mama Tama mau nyampaikan sesuatu, saya berharap bisalah sedikit kalimat motivasi ya buat anak-anak nanti ya. Ya siap Pak, makasih. Ya oke. Baik, Rosi, I need your comment about the process of learning during one semester. If you find something is wrong, for example, you tell me now so I can write down. So this is going to be my note to Ibu Alia. Yeah, your turn, please, Rosi. Okay, in my opinion, I think these lectures already been good to us because they are really cool when they are explaining about something. It's really, it's really cool because they treated us like friends rather than students. So I'm totally amazed with them. Okay. Okay. Yeah. Everybody, I have two points I learned from Rosi's comment that all lecturers treated you as friends rather than as students. Yes, as I told you, everybody is adult. Everybody is no longer junior or senior high school students. Yeah, everybody is treated as an adult. That means if we are talking about frequency, yeah, so we have good connection because you are all adult. We are not supposed to tell you something like that. Something, hey, you are naughty, you are lazy. No. You have to realize what problem you have. Yeah, you are no longer kids. So Rosi, that's a very good point. Yeah, and the environment. Yeah, that is very important. The environment in campus maybe not something that you are expecting, but of course, we need to understand, support each other ya. Jadi kerjasama yang baik antara mahasiswa dan dosen itu sangat mendukung kesuksesan. Ya. Rosi, thank you very much. That was a very good comment, and everybody understand that Rosi is a very enthusiastic student. You probably know she gives us good comment in WhatsApp group, and I think I like it. Yeah. You're welcome, sir. I'm glad to help.
Ya, silakan. Karena waktunya nggak banyak, silakan yang lain. Masih ngomongin soal proses ya. Kira-kira ada nggak yang mau mengeluhkan sesuatu atau menambahkan sesuatu? Puspita, Tasha, Bella, dan Kevin belum berbicara. Sir, Silakan sorry. Bella. Saya tadi baru ngecek HS, ternyata tidak bisa dibuka juga sama kayak Tasya tadi. Oke, ada pemberitahuan kena cekal keuangan atau vaksin? Cekal keuangan, Sir. Baik, baik. Nah, jawabannya sama seperti yang tadi Bapak sampaikan ke Tasha dan Fatan ya. Iya. Oke ya, mudah-mudahan sesudah Bapak sampaikan kepada keuangan, mereka bisa ini ya. Iya. Baik, tentang KHS nanti Bapak yang intip ya, biar kamu juga tahu ya. Oke, Sir. Oke. Baik, karena nggak ada lagi, sekarang kita masuk ke soal KRS ya. Ini poin ketiga terakhir. Ibu Mama Tama nanti ya, jangan keluar dulu. Nanti Mama Tama kita kasih kesempatan bicara. Jadi untuk poin ketiga kita ngomongin KRS. KRS sudah bisa dimulai hari ini sebetulnya ya. Jadi sesuai dengan yang Bapak udah informasi di WA ya kalau nggak salah ya, bahwa pengisian KRS sudah bisa dimulai berbarengan dengan kamu membuka melihat KHS ya. Bagaimana cara mengisi KRS ya? Mudah-mudahan tidak ada masalah, tanda kutip ya, tanda kutip gini. Kalian lakukan prosedur seperti yang sudah pernah dilakukan di awal semester. Kalau seumpama ada masalah, baru Bapak bantu atau kita diskusikan. Kalau perlu kita Zoom ya, misalnya Bella ada masalah, Pak, saya nggak ngerti nih Pak, ya udah kita Zoom berdua aja gitu loh. Bisa, boleh ya. Nanti Bapak pandu gitu loh ya. Tapi kalau nggak ada masalah, insya Allah dalam seminggu ini Bapak akan rutin mengecek apakah kalian sudah mengisi KRS atau belum ya. Mata kuliah apa yang akan kalian lihat? Ya, ini secara umum Bapak bisa tampilkan ya sebentar ini ya. Singkat saja ya. Mata kuliah apa saja yang akan kalian ambil? Ya pastinya yang ujungnya tuh dua gitu loh. Misalnya pronunciation to, listening to, nah gitu kira-kira seperti itu ya. Jadwalnya nanti secara online bisa kalian lihat. Ada yang sudah mencoba melihat KRS? Raffi atau siapa? Ada yang nih, Rosi? Have you ever tried to fill in your KRS? Anybody? Belum ada ya? Tidak apa-apa, karena kan hari ini baru hari pertama pengumuman nilai ya. Ya. Tapi sekali lagi Bapak tekankan, sudah bisa mengisi KRS. Nah, mengenai masalah keuangan, pencekalan, nanti Bapak akan komunikasikan dengan bagian keuangan. Ya. Oke, ini Bapak coba tampilkan mata kuliah apa saja yang akan kamu terima di semester 2. Cuma sebentar, ini agak lama ya. Sebentar. Oke. Oke itu maksudnya sabar ya. Oke. Bentar. Nah ini nih. Oke. Mudah-mudahan Bapak share sebentar. Sir, maaf ya, Sir. Silakan. Saya tadi ngecek KRS-nya Sir, tapi katanya tutup Sir. Bunyinya gimana? Tutupnya gimana? Pengisian dan pengubahan tentang ditutup. Pengisian. Oke. Kalian boleh Bella, kamu screenshot aja
apa yang kamu terima di tampilan nanti kirim ke Bapak ya. Oke ya. Oke, Sir. Oke, Bella, kamu lihat nggak nih PowerPoint Bapak? Lihat, Pak. Oke, nah ini mata kuliah yang akan kamu ambil di semester 2. Number 1, pronunciation and intonation 2. You have 4 credits, ya. Be careful. This is a very, very important subject. We can see that this takes 4 credits, ya. Pronunciation and intonation 2. And then you have interactive grammar 2. As I told you, everything is initiated with 2, ya. Interactive grammar 2, active reading 2, ya. Vocabulary building 2, ya. Active listening 2. And then some other, for example, communication skill for mass media, ESP for mass media, ya. And then correspondent to 5 basic principle and civic education, ini kewarganegaraan. And then the last one is theory of translation. Ya, nah, silakan nanti boleh intip-intip KRS-nya. Pastikan mata kuliah yang diambil ada 10. Ya, nggak boleh tidak diambil. Ya, oke. Masa waktunya silakan cek di WA yang Bapak udah pernah kirim. Tanggal 21 ini sampai tanggal 7 Maret kalau nggak salah ya. Bapak sebentar, kok Bapak juga lupa ya. Bentar. Pengisian KRS. Ya. 21 Februari hari ini sampai dengan 5 Maret. Nah, itu ya. 21 Februari sampai dengan 5 Maret itu pengisian KRS. Sedangkan kalian yang mau memperbaiki KHS ya, itu mulai hari ini sampai 2 Maret. 2 Maret. Jadi yang mau memperbaiki KHS. Jadi pada tadi Fatan, Bella sama Tasha, Pak, mau bagaimana mau perbaiki, orang saya belum tahu nilainya. Nah, itu nanti Bapak bantu ya, intip nilai kamu ya. Silakan. Sekali lagi untuk KRS, jangan buang-buang waktu. Kalau ada waktu, memang sudah dibuka, bisa, tidak ada masalah keuangan dan sebagainya, isi KRS secepatnya. Kemudian kalau ada masalah, jangan segan-segan WA Bapak. Nanti kalau ada waktunya pas, kita Zoom. Ya. Kita coba Zoom. Nanti Bapak pandu cara ngisinya. Ya. Karena ini online kan sifatnya. Oke. Terus kalau KRS sudah selesai, kita berharap, kita menunggu apakah pengumuman tentang kuliahnya gimana, apakah online atau offline, kita lihat nanti ya. Silakan yang mau bertanya dulu tentang KRS. Pak, untuk KRS saya juga ditutup Pak itunya. Iyalah. Kalau sumpah KHS aja ditutup, ya berarti KRS pasti ditutup ya. Ya. Makanya nanti sekali masalah kamu teratasi, kamu bisa melakukan dua-duanya ya. Oke ya. Baik, Pak. Mungkin kalau KHS bisalah Bapak liatin ya. Kalau KRS ya kan nggak mungkin juga Bapak yang isi, walaupun Bapak bisa ngisi, cuman kan jadi kamu nggak belajar namanya ya. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu secepatnya segera ada solusi ya. Amin. Silakan, ada lagi yang mau bertanya tentang KRS? Baik ya, kalau nggak ada, Bapak merasa sudah selesai 3 topik yang memang diagendakan untuk kita bahas. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Ya, kita akan tutup, tapi seperti tadi Bapak bilang, Bapak berharap Mama Tama mau memberikan petuah, ya, masukan, karena biar gimana Mama Tama ini kan juga mamanya kalian semua, karena kan pasti berpengalaman bagaimana melihat Tama selama semester 1 sampai semester 5. Dan itu mungkin
yang disampaikan Tama itu pasti benar, bahwa ketegasan Mama Tama sehingga membuat Tama juga semangat dalam belajar. Gak apa ya Mama Tama, ngobrol sedikit boleh kan? Oh ya boleh Pak, boleh Pak Zul. Silakan. Yang lain nyimak ya. Kalau mau nanya boleh ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore buat mahasiswa-mahasiswa yang Kameranya pintar, dong. cerdas. Kameranya. Oh, kameranya. Oke. Biar yang lain bisa lihat. Saya ini lagi di luar, Pak Zul. Oke, silakan. Tamanya di rumah, saya di luar. Oke. Buat kalau Tama ini adalah mahasiswa yang spesial. Ya Pak Zul ya. Jadi memang kontrol dari saya itu sangat dibutuhkan. Karena apa yang dia kadang-kadang dia mengerti, tapi apa yang kadang-kadang dia suka susah menyampaikannya. Jadi makanya saya setiap ada rapat itu saya juga ingin mendengarkan biar kita bisa nyatuin antara Tama dan saya gitu. Oke. Paham. Jadi luar biasa. Kontrol dari orang tua itu memang sangat penting. Dan setiap harinya saya selalu buatkan jadwal mata kuliah buat Tama, saya tempel dekat komputernya. Jadi setiap hari dia harus melihat itu. Jadi hari apa aja dia ada jadwal-jadwalnya. Dia setiap hari saya selalu mengingatkan, kakak hari ini ada kuliah ini nih. Jadi dia tidak pernah tidak masuk walaupun online. Walaupun online dia tidak pernah masuk. Mungkin ada penilaian tersendiri buat dosennya, mungkin karena Tama ada kelemahan pelajaran itu, mungkin karena poin absennya lengkap ya Pak ya. Mungkin ada poinnya sedikit lumayan ya Pak, membantu. Sedikit membantu. Oke. Jadi saya rasa ya itulah kontrol dari saya buat Tama tuh benar-benar dikontrol gitu Pak. Gitu aja sih Pak Jul. Padahal pengen dengar lebih banyak. Kalau boleh tanya, Tama suka kalau dikasih tahu suka ini enggak apa membantah gitu? Tidak. Okay. Dia selalu apa yang saya bilang dia selalu nurut. Dia mengerti gitu Pak. Oh iya, pasti ini baik buat saya. Jadi selalu begitu. Ya. Ya, jadi yang hari ini hadir ini kan adik-adiknya Tama lah ya istilahnya karena lebih junior. Ya mudah-mudahan bisa dapat pelajaran ya bahwa pada dasarnya kalian nggak perlu malu untuk minta dibimbing oleh orang tua. Jadi kalau orang tua mungkin agak cuek gitu loh, bukan berarti mereka nggak ini, tapi mungkin mereka belum dipancing sama kalian gitu ya. Kalau ini kebetulan Mama Tama sangat memang paham bagaimana Tama. Nah kalian yang lain ya nggak ada salahnya. Misalnya Fatan punya ibu atau bapak, hari ini mau ada rapat di Zoom nih, boleh dong ikutan, boleh gitu lah. Jadi walaupun kalian sudah dewasa, anak kuliahan bukan berarti lepas kontrol dari orang tua ya. Kira-kira jadi bisa ini apa ya antara pemikiran anak dan pemikiran orang tua jadi bisa disatukan tadi seperti ini. Oh iya tadi seperti ini gitu. Jadi bisa nyambung. Betul. Dan itu wajar sebetulnya kalau ada perbedaan ya sebetulnya Mama Tama ya. Ya. Oke. Terus doa gimana? Doanya orang tua nih Mama Tama. Oh pasti doa orang tua selalu setiap sholat pasti mendoakan. Semua orang tua pasti mendoakan anak-anak yang terbaik. Oke. Dan ini kalian yang anak-anak Bapak ya harus yakin bahwa orang tua pasti mendoakan ya. Pasti Pak. Tinggal kalian imbangi dengan usaha sendiri ya, usaha sendiri. Ya doa yang kuat orang tua mungkin kurang ampuh kalau seumpama kalian juga santai-santai. Ya, betul. Oke, ya. Baik, jadi kalau kalian pengen kenal lebih jauh sama Mama Tama, boleh dong. Mungkin nanti say hello di WA barangkali. Boleh Pak. Okay. Mungkin saya juga nanti yang membutuhkan. Karena Mama Tama nih insya Allah business woman ya, jadinya. Bisnis kerjanya apa? Kenapa Tama?
Businessman. Businessman. Ini ya kan. pengusaha ya bikin ya bisnisnya martabak kekinian kayak mantap contohnya. Ya, artinya kalau teman-teman Tama di sini mungkin pengen belajar bisnis, ngobrol, tanya-tanya kan boleh. Istilahnya kenalan sama Mama Tama. Betul kan ya Tama? Boleh kan? Iya. Boleh Pak, boleh. Berarti nih Mama Tama lagi di jalan nih ya. Jadi iya, lagi di jalan. harus kita beri kesempatan Mama Tama untuk melanjutkan perjalanan. Ya. Terima kasih Kebetulan, banyak, Pak. terima kasih lah. Ya. Saya boleh live ya Pak? Boleh. Ya, karena makasih, ini Pak. juga Assalamualaikum. kita akan tutup. Waalaikumsalam. Hati-hati. Baik. Dharma, Justina, Patan, Rosi, Ayu, Tasha, Bella, Raffi, and Kevin, and Tama. I think that's all for today. I hope this is going to be a great moment for everybody to realize that you are adult. Yeah. The most important thing in your mind is supposed to be how you are creating your future. Yeah, nobody can create your future except you. Yeah, you are the pilot of yourself. Yeah, where you are taking yourself depends on you. This is about mindset. If you want to succeed, yeah, you have to think about being successful. Of course, it is not easy, as we say, or theoretically, but every problem must have the solution. Just like a door must have the key. Yeah, you cannot find the door without the key. Yeah, you cannot find problem without solution. So everybody has problem. Yeah. Whenever you think positively, and then you will be happy that you solve your problem. Ya, Bapak harap kita semua sehat, berpikir positif, yang di kepala kalian adalah harus lebih baik dari semester kemarin. Oke, untuk menutup Bapak bisa dong minta kalian hidupkan kamera, Bapak mau ambil foto sebentar. Halo Tama, waduh ganteng sekali. Bella, wow, you look like a YouTuber ya. You have headset ya. So everybody now see each other ya. Kevin, kamu kok pucet gitu Kevin? Memang kameranya yang bagus jadinya kelihatan pucet. Fatan, are you in California? No, sir. Just a background. That is only a background, yeah. Okay, we are waiting for Rossi. Rossi, do you have problem? What's the problem with your camera? Okay, we count 1 to 5. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Problem now. Everybody smile. 1, 2, 3. Okay, very nice. Everybody, give your 2 thumbs up. Give your thumbs up. Okay. Tasha, mana jempolnya? Okay, 1, 2, 3. Excellent. Thank you. Kita akhiri, barakallah, mudah-mudahan sehat semua, ada hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Thank boleh you, sir. Oke. Boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, Tama.